semuanya, welcome to my podcast. So, gimana nih kabar kalian? Mungkin lagi pada scroll medsos atau lagi ngerjain deadline yang lagi mepet banget atau ada yang lagi makan. Pokoknya I hope that you will have a nice day ya guys. So, aku Fatima dan aku hari ini enggak sendirian. So, let's welcome Suci. Guys, Hai Suci. So jadi Suci ini tuh temen pertama aku di kampus di Bandung. Fatin juga teman pertama aku. Ya teman utama satu sama. Pingin. Oke, Suci makasih banyak udah mau nyempetin waktunya ke sini ke keosan semester 5 kita. Iya, chaos banget. Tadi hujan nggak? Kehujanan nggak? Aku itu baru hujan waktu aku udah nyampe. Oh, Jadi alhamdulillah. aman. Oke. So, pertama-tama aku mau kamu perkenalin diri kamu ke semua. Hai guys, aku Suci, Sasing 23 semester 5. Kita sekelas. Yes, kita sama seangkatan sekelas. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Makanya aku bisa di sini. Alhamdulillah. So, apa nih kesibukan kamu selain kuliah? Kan aku dengar-dengar kamu kerja. Terus gimana? Itu sebenarnya kemarin sekitar sebulanan lebih. Sekarang tuh udah enggak karena udah kemarin kan kita sempat UTS. Di situ aku cuti dulu kerja. Terus ternyata omset tokonya lagi turun. Jadi aku udah enggak, tapi masih dipanggil kadang-kadang, cuma enggak serutin sebelumnya. Oke. So, jadi hari ini tuh topik utamanya tuh adalah pembelajaran dewasa yang kita tuh nggak pernah diajarin sekolah. Oh iya ya. Ya kan? Kan Iya. pasti banyak banget kayak seiring berjalannya waktu, seiring kayak day by day tuh pasti kita kayak oh gini, oh gitu. Ya nggak sih? Kayak wow, banyak banget. Iya ya, dewasa tuh nggak diajarin di sekolah ya. Iya kan? Ada yang ngajarin. Padahal ini tuh penting banget buat kita. Ya itu survival skills gak sih? Iya. Jadi kita tuh diajarin teori, cuma kita nggak diajarin cara Kita hidup. survival. Iya. Kayak kehidupan nyata tuh nggak tahu. Jadi kayak sehilang arah itu. Nggak ada arah. Ayah ini arahnya. Jadi kayak kita tuh diajarin materi turunan, tapi kita tuh nggak pernah diajarin cara untuk menghitung pajak, cara untuk memanage keuangan kita. Iya ya. Kita itu belajar sendiri ya. Iya kan? Kayak bener-bener harus pengalaman sendiri, harus gimana mencari sendiri, dan itu kadang bikin kita bingung. Iya. Bikin struggle sebenarnya di dewasa tuh berarti itu ya sebenarnya Iya. ya. Selain dari tuntutan akademik, kita dituntut juga sama dunia. Iya. Jadi kalau kita ngomongin survival di usia kuliah kayak kita gini tuh, masalah yang paling cepet bikin pusing pasti uang. Right? Iya lagi. Uang tuh kita tuh gak bisa lari dari yang namanya uang. Iya, pasti butuh uang, kemanapun butuh uang. Dimanapun butuh uang, kapanpun butuh uang. Jadi dan makin kesini tuh kayak aku jadi sadar kalau finance management tuh sepenting itu, karena jujur aku juga seboros itu. Apalagi aku. Kamu ngeneng aku karena kamu tahu aku boros ya? Iya. Terus aku tuh pernah dengar kan kamu tuh kayak ngebatasin jajan kamu per hari buat makan. Nah, aku tuh mau nanya, kamu tuh apa sih yang tersulit dalam memanage uang kamu? Ada tuh tidak adanya uang itu sendiri sih. Kayak apa yang mau di manage kalau uangnya nggak ada. Bener. Maksudnya kayak cara kamu manage uang saku tuh ada kriteria tersendiri atau tips gitu? Aku ngebatasin makan sih. Kayak aku tuh sehari makan cuma boleh di bawah 20.000 gitu loh. Wow. Kalau aku misalnya hari ini makannya 30.000, besoknya aku cuma 10.000 gitu. Ih, susah banget. Iya, jadi makanya aku seringnya masak nasi. Jadi aku beli lauknya aja. Denger ya guys, Tips anak kos. ini anak kos sejati. Kita sama-sama ngekos, tapi ini yang paling sejati. Ya dia ada orang tuanya. Iya, ada ayah aku.
Nah, kalau kita ngomongin investasi masa depan gitu kan, itu keuangan tuh salah satu yang gak kalah penting ya. Kayak salah satu aspek yang gak kalah penting, yang bukan gak kalah penting ya, yang sangat penting. Terus Paling penting. ya, ini tuh berhubungan sama skill dan gak ada rumusnya, yaitu networking. Iya. Ya kan? Iya. Jaringan relasi itu seperti itu. Dan aku tuh tahu kamu social person, anak. Sama people person. Kasih tahu dong MBTI kamu apa? ENFP. Kamu apa? ISFJ ya? Aku ISFJ. Dia J banget sih. J bang. Dia waktu ngundang aku sini, ini aku mau ini ya, kayak tidak aku baca. Gimana nanti saja di lokasi. Kalau gitu aku mah nggak usah bikin. Oke, so kamu kan sesosial itu, se-extrovert itu kan. Nah, dan aku tuh se-introvert itu. Kadang aku tuh liat kamu kayak yang wah, kok bisa. Oh iya ya, kita yang sama F doang ya. Iya. Kayak wah gitu, kayak aku juga pengen tapi nggak bisa gitu, kayak kan nggak bisa, kayak mungkin sulit Iya. gitu. Jadi kayak mungkin banyak banget teman-teman kita di luar sana tuh yang sesama introvert atau dia tuh masih takut-takut atau ragu-ragu dalam mencari networking atau ya dalam berelasi lah, atau enggak ya cuman buat kenalan aja tuh kadang susah kan. Iya. Nah, aku tuh mau minta tips dari kamu, kayak gimana sih supaya kita tuh enggak awkward kalau mau kenalan sama orang baru, bahkan untuk sama orang penting gitu, yang supaya kita tuh bisa menaikkan value Yang keren gitu ya. keren gitu. Kalau aku sih biasanya aku mikirnya kan kayak aku pengen kenal sama orang itu. Dan aku tuh senang kalau ada orang ngajak aku kenalan. Berarti orang juga mikir gitu dong. Jadi dibanding nunggu, aku mending yang inisiatif buat ngajak orang kenalan duluan gitu loh. Makanya waktu kita ketemu aja kan aku yang ngajak duluan. Dia yang kan. ngajakin yang pertama kali. Kayak tiba-tiba hai gitu. Jadi tips kamu buat orang-orang di luar sana adalah orang juga pengen diperlakuin gimana kita mau diperlakuin guys. Jadi dibanding saling nunggu, mending diri sendiri aja yang inisiatif duluan. Oke, insight-nya bagus banget. Denger ya, ingetin tips ini. Kamu ya ingat. Dari iya, aku juga akan mengingatkan. Karena networking itu kan bukan cuma suatu pertemanan gitu. Kita kerja juga pasti nanti networking lah, ngomong-ngomong sama orang. Terus itu tuh harus, menurut aku harus ada basic komunikasi yang baik, harus ada keberanian. Dan itu jujur buat aku susah buat membangun itu. Iya, soalnya kan selain kita kenalan tuh kita harus menjaga hubungan baik sama dia juga ya. Oke. Yang bikin kamu kesulitan di mana? Selain ngajak keberanian sih. kenalan. Itu. Terus kadang tuh aku terlalu banyak overthinking, kayak yang apa sih? Ini aku salah nggak ya ngomong gini? Kemakan pikiran sendiri. Iya. Kan kalau kamu kan kayak ceplos-ceplos gitu. Gak boleh ya guys, tapi gak boleh cepat-cepat juga. Asbun. Oke, nah karena networking itu bukan cuma soal kerjaan, kita juga pasti kayak yang kamu bilang tadi, harus menjaga hubungan yang sehat, yang baik sama orang itu. Nah, ngomong-ngomong soal hubungan nih, jadi kita tuh penting juga untuk ada keterampilan menjaga hubungan, ya kan? Yes. Nah, kita tuh harus bisa menjaga hubungan sama keluarga, sama pasangan, sama teman, dan mungkin Bahkan sama orang-orang stranger yang kita temuin di jalan juga nggak sih? iya, kayak rekan-rekan kerja atau siapapun yang baru kita ketemu juga, kita harus bisa membangun hubungan yang baik bersama mereka kan. Nah, dan pasti ada juga situasi di mana tuh kamu diajak sama teman-teman circle kamu buat main, dan ternyata kamu tuh lagi ada deadline nih yang harus kamu kerjain, tapi kamu tuh Kayak tugas kuliah gitu? iya, kayak misalnya ini gimana ya, kayak mereka tuh ngajak aku gitu, tapi aku tuh ada deadline yang harus aku kerjain, tapi kamu tuh pasti ada kan rasa kayak nggak enak buat nolak, atau kamu tuh ada ketakutan untuk tertinggal sama mungkin
bikin topik di circle itu? Ini konteksnya ngajak mainnya tiba-tiba atau Ya tiba-tiba. tiba-tiba ya? Nah jadi menurut kamu gimana sih cara nolak ajakan itu Cara nolak ya? supaya nggak sama-sama nyaman, terus mana juga nggak yang merenggang gitu? Ini sebenarnya baru kejadian kemarin sih ya, yang ada Norebang itu mereka tiba-tiba ngajakin ke event karaoke gitu. Nah di situ kan karena tiba-tiba dan aku lagi berhemat juga ya, kos tidak bisa boros-boros. Di situ aku terbuka sih, aku bilang gak ada uangnya, terus budgetnya juga lagi gak ada, terus ada yang harus aku kerjain. Nah mereka tuh tanpa aku nggak expect ya, itu mereka ternyata kita ongkosin. Keren banget, ngerjainnya di sini aja kayak. Kalau ongkosin oke ya, tapi kalau ngerjain tugas di saat main tuh malah jadi tugasnya nggak bener, ngobrolnya juga nggak bener kayak. Terus aku tolak baik-baik, aku bilang kayaknya nanti nggak akan ada yang bener deh. Aku terus terang aja sih sebenarnya, karena mereka juga yang ngajak main tiba-tiba pasti orang yang udah dekat, jadi pastinya paham sih. Oh, jadi kuncinya itu Komunikasi sih, jujur aja. jadi kayak keterbukaan sama terus terang lah gitu. Oke. Dan pasti kalau boleh tahu circle kamu ada berapa orang? Sebenarnya yang deket-deket banget tuh biasanya satu circle kelompok tuh ada 8 orangan 8 atau 9, pokoknya lebih dari 5. Itu tuh yang benar-benar sering ngumpul bareng kan, dan itu tuh beda circle, yang satu Moa, yang satu Wonder. Oh, K-pop. Iya, of course, Tomorrow By Together dan Boy Next Door. Nah, jadi dalam satu circle itu kan 5 sampai 8 orang kan? Iya. Nah, itu pasti ada yang aktif banget, Iya. ada yang so-so lah, Iya, ada yang pasif. ada yang pasif banget. Nah, menurut kamu nih, gimana sih tips supaya dalam satu circle itu dinamika kelompoknya tuh supaya fair, Biar balance ya. biar balance, nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang pasif banget, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau di situ tuh kan biasanya di kelompok tuh ada yang talk aktif, yang so-so, sama yang pasif kan. Nah aku tuh seseorang yang talk aktif kan. Nah biasanya tebak ya. Biasanya aku tuh nge-reach out duluan, ngajak ke dalam obrolan. Terus biar dia agak ngerasa tertinggal, aku nanya kayak, menurut kamu gimana? Terus aku juga, ya kan, gitu. Terus aku sebut namanya sih biasanya biar dia tuh benar-benar ngerasa, oh aku diajak nih, aku harus ngajak ini. Nah di situ juga aku biasanya kayak kalau ketawa tuh aku ngeliat muka mereka gitu loh, biar chemistry-nya lebih dapet. Nah, bener-bener. Emang sih kayak penting banget supaya satu sama lain tuh nggak ngerasa overwhelmed kan. Jadi harus lebih sering ngertiin sih, biar yang pasif dan yang soto tuh gak kepikiran kayak, aduh aku kayaknya terlalu pendiam ya, aku harus ngomong apa ya. Aduh pasti dia gini. Soalnya kebanyakan yang diam tuh takut ngeganggu atau takut salah kan. Iya bener-bener. Jadi aku terus ngeyakinin dia kalau gak apa-apa kok ngobrol ngomong sini gitu. Jadi aku reach out dia duluan sebelum dia ngerasa mikir kayak gitu. Biasanya mereka tuh takut kayak yang ada tekanan sendiri dalam diri mereka tuh kayak yang, ini bener nggak ya ngomong gini, ini dia nyaman nggak ya ngomong kayak gini, kayak aku tanyain gini gitu. Terus harus ngertiin juga sih, kadang kan orang tuh emang lagi gak mau ngomong kan. Iya benar-benar. Energinya gitu. Dan kayaknya itu harus balik lagi ke komunikasi nggak sih? Iya benar. Lebih terbuka apa yang lagi dirasain, aku lagi sedih nih. Iya. Gitu. Terus dia maunya diapain, mau dihibur kah atau mau kita ngobrolin hal lain biar lupa. Iya benar. Ngomongin emosi gini itu kita sangat ada korelasinya dengan topik hari ini yang terakhir, yaitu soal mental health. Gen Z banget. Dikit-dikit mental health. Itu kayak bener-bener mental health tuh, walaupun ya mungkin kayak generasi, mungkin banyak yang bilang kayak Gen Z mah dikit-dikit mental health, tapi manajemen soal stres itu tuh bener-bener ada gitu kan. Itu harus gak sih? Itu penting ya, kita tuh harus lebih aware sama diri kita sendiri. Iya benar. Nah aku mau nanya nih, kan kita sedang hektik dan ini kan kamu juga punya kehidupan sendiri kan selain kuliah, mungkin yang lainnya gimana. Kamu
kalau lagi down gitu, cara kamu nge-recharge diri kamu tuh gimana sih? Kan kamu sangat ekstrovert abis gitu. Karena kalau yang sering aku dengar dan aku sendiri rasakan sebagai introvert itu tuh cara recharge diri sendiri ya cuman kayak dengan me time aja tuh udah bisa gitu. Kalau kamu gimana? Percaya nggak? Kalau sebenarnya sama aja tahu. Oh ya? Karena aku tuh punya banyak hobi kan, kayak baca buku, ngerajut, nonton film, menjahit, origami. Keren banget. Itu tuh bisa aku lakukan sendiri kan. Kalau sama teman lebih seru sih, tapi aku lebih suka sendiri karena merasa bebas. Tapi itu tuh kalau yang daunnya tuh kayak masih biasa lah, kayak capek kerja kuliah aja gitu. Kalau ya udah down banget mikirin sampai kayak filosofi hidup gitu ya, itu aku biasanya jalan kaki sih. Keliling-keliling kompleks, sepedaan, atau ngajak main temen juga. Tapi bukan yang teman banyak gitu, biasanya yang 1 atau 2 orang aja biar ngobrolnya lebih dekat. Dan itu sambil jajan-jajan aja. Jadi kamu ngakuin hobi kamu terus atau enggak ketemu temen. Itu bisa nge-recharge diri kamu. Oke. So, yang terakhir aku mau nanya, kenapa sih kita tuh penting buat ngebahas soal mental health ini? Menurut aku penting sih, karena kan mental health tuh diri kita sendiri ya, diri sendiri. Sebelum kita peduli sama orang lain tuh, gimana ya, maksudnya kayak gimana kita mau peduli sama orang lain kalau kitanya sendiri aja nggak peduli sama diri sendiri gitu loh. Kalau kita tuh harus tahu, kalau ngerasa sedih nih, kayak ini apa yang aku rasain, aku kenapa, alasannya, dan apa yang bisa aku lakukan sekarang buat aku gak ngerasain ini, atau aku mau ngerasain ini aja tapi berapa lama, gak mungkin kan berlarut lama-lama. Lebih stres jadinya. Lebih ke harus sadar sih sebenarnya, jangan denial gitu. Aku gak sedih kok, aku mau ini aja gitu. Sebenarnya itu tuh gak boleh tau. Jadi terus kita tuh nggak boleh malu nggak sih, kayak misalnya kayak tuh lagi down, nggak malu minta bantuan kayak kamu buat sok-sok kuat. Iya, sok kuat gitu. Kayak jadi mungkin dengan cerita ke temen kayak kamu tadi, kayak main sama temen atau gimana gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang tuh yang aku lagi down nih, jadi kayak jangan deh buat ketemu sama orang-orang, jangan deh minta bantuan sama orang, jadi kayak malu lah, inilah, kan pasti banyak perasaan kayak gitu kan. Kalau masih bisa dihandle sendiri sih, menurut aku emang benernya dihandle sendiri ya. Karena kan siapa tahu si teman kita juga punya masalah ya yang kita nggak tahu. Bener. Tapi kalau emang kita udah gak bisa ngehandle gitu, udah overwhelmed banget, itu harus sih. Atau kan sekarang udah ada teknologi ya, kita bisa pakai AI, walaupun jangan terlalu sering ya guys. Curhat GPT. Iya, tapi jangan terlalu sering ya. Soalnya GPT tuh banyak memvalidasi perasaan kita gitu loh. Jadi yang kita ngerasa salah tuh, kita tuh padahal salah, tapi tuh sama ChatGPT tuh dibenerin, enggak kok itu mereka yang ngejahat. Padahal kita juga salah. Aku mah nggak pernah, jadi nggak tahu. Kadang, berarti ya sih kan kamu mah temennya banyak. Jadi nggak ada. Kamu jarang ngerasa stres. Alhamdulillah, amin. Keren banget sih, amazing. Pokoknya jadinya tipsnya dari kamu soal mental health harus lebih ke aware sih, harus sadar dan jangan denial sama diri sendiri. Jadi pokoknya kita tuh harus, kalau kita sedih ya udah sedih gitu. Iya. Jangan kayak enggak deh aku nggak sedih nih aku aja kali sedih. Oke, guys, jadi diingetin lagi kalau mental health itu bukan aib, jadi kalian tidak perlu malu. Sewajarnya manusia aja. Iya, karena kita manusia, ada akal dan ada perasaan, ada sisi baiknya. Kita bukan malaikat, bukan nabi boy. Suci 2025. Oke, jadi guys, kita udah ngebahas soal 4 pelajaran hidup yang nggak diajarin di sekolah. Diajarin sama aku. Hidup dia sangat wow. Ada pokoknya baik-baiknya guru adalah pengalaman sendiri. Dan dari pembicaraan kita tadi tuh aku jadi realize kalau ternyata 4 hal ini tuh saling berhubungan gak sih? Ya itu kan? Kita nggak bisa lepas dari 4 itu gak sih? Bener-bener 4 ini penting guys. Jadi nggak bisa juga menyalahkan sekolah ya, karena tidak mengajarkan kita. Cuman kalau bisa kurikulum selanjutnya adain kayak mungkin
project atau apa gitu. Ya, Satu atau SKS kayak aja. BK gitu guys Iya. harusnya ya. BK-nya lebih ditingkatkan lagi lah gitu. Oke. Dan sebelum kita tutup, Suci, dari 4 poin tadi yang menurut kamu paling penting apa? Networking sih. Networking itu yang benar-benar menurut kamu Iya. harus diajarin dari sekolah. Mungkin karena aku kan kayak walaupun kita ada orang tua kan kita pasti ada masanya, karena mereka tuh nggak selamanya, dan kita tuh pasti ada masanya kita tuh ada di keadaan sendiri. Nah, di keadaan sendiri tuh pasti ada di keadaan juga di mana kita butuh pertolongan. Oh, benar. Kita tuh butuh mereka. Misalnya kayak bahan bocor di jalan, kita gak ada uang, kita kan bisa ada teman yang bisa kita bantuin. Kalau kayak sekedar relasi yang gitu-gitu doang, ya kan kita meminta bantuan kan, ya harus yang beneran bisa kita minta bantuan. Jadi manusia itu bukan individual. Iya, manusia itu makhluk sosial ya guys. Iya. Tuh ibu-ibu nih. Aku ibu. Ini ibu. Oke, jadi take away dari pembicaraan kita hari ini itu adalah survival di kehidupan kita itu bukan cuma soal teori belajar, no. Jadi harus juga ada soft skills ya guys, yang harus kita cari dan latih sendiri, karena ya tadi itu nggak diajarin di sekolah. Nah, jadi Suci terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita dan pengalamannya kepada kita semua, dan semoga kita bisa lulus bareng-bareng ya. Please, yuk kita lulus tahun depan yuk. Amin. Oke guys, jangan lupa follow sosial media kita berdua. Ada di sini. Jadi sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Ciao. Ciao. Keren banget. Terima kasih Suci.